Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wadi Villa, apa kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan hari ini kembali lagi di konten YD Muslim, yaitu YD Podcast, karena sudah beberapa bulan ya, beberapa minggu lah kita tidak syuting lagi, tidak nge-tag podcast lagi, karena ada satu dan banyak hal kebetulan ya. Dan di YD Podcast masih ada Reza tentunya. Hafiz Arif mah beda konten ya di YD Podcast yang lainnya. Kalau sekarang itu di episode yang spesial, di episode yang sangat ditunggu-tunggu oleh YD Villa semuanya, karena dari kemarin tuh banyak banget yang nge-DM ke Rere, ke YD Podcast, dan ke di-mention di Twitter juga, katanya kapan sih bikin konten lagi sama Ustadz Hasbi katanya, soalnya ternyata banyak juga yang suka-suka sama horor ternyata ya. Yang ruqyah, yang horor, karena selain orang-orang tuh penasaran nih gimana caranya meruqyah dan sebagainya, dan orang-orang tuh sangat excited gitu ketika orang-orang melihat konten-konten yang horor, terus ruqyah mandiri itu kemarin tuh sangat banyak banget, sangat diminati banget oleh YD Villa semuanya. Tapi sebelum Rere lanjut ke konten selanjutnya, sebelum ngobrol sama Ustadz Hasbi lagi, YD Villa jangan lupa follow Instagram kita juga di @ydmuslim_official, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah sini ya, agar ada notifikasi ketika YD Podcast upload video-video terbaru juga. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar ada notifikasi di handphone kamu kalau postingan-postingan terbaru dari YD Muslim. Kalau gitu kita langsung aja ngobrol bersama Ustadz Hasbi Al-Ansyari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, udah lama ya. Terakhir kita bikin konten di mana ya? Waktu di hotel ya? Iya. Di hotel di V Hotel ya terakhir ya. Udah tahun 2010 itu ya. Sekarang 2021 loh. Sekarang udah 11 tahun berarti ya nggak bikin konten sama Ustadz. Gimana tadi, sehat Tad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di dalam tubuh saya ada apa? Biasa aja. Kalau dari mana tadi Tad? Apakah dari ada pasien atau gimana? Iya, sebelum biasa, kesini? Biasa tiap hari ada pasien terus ya. Dan ini di akhir-akhir Ramadan tambah banyak juga. Wih. Ya, karena sebagiannya ingin sebelum Ramadan katanya ingin bersih, badannya ingin dibersihkan, ingin lepas dari gangguan gitu. Alhamdulillah. Ya. Sehari berapa pasien tuh Tad? Sehari saya batasi 2 saja. 2 saja. Walaupun permintaan banyak 2 saja atau maksimal 3 lah. Maksimal 3. 3 itu berarti 3 keluarga, bukan 3 orang. Bukan 3 orang, 3 keluarga. Coba kalau satu keluarganya 15 orang. Gitu. 3 keluarga lah ya. Iya. Oke, ini kan menjelang mau bulan suci Ramadan ya. Dan banyak banget pertanyaan ke Rere juga dan ke YD Muslim juga gitu. Kenapa sih kalau misalkan di bulan Ramadan nih katanya nih, itu kan Rere juga dengar-dengar dan sebelumnya bahwa di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu katanya. Tapi kenapa, Tad? Kenapa? Gangguan itu masih banyak ya. Terus maksiat juga masih ada. Apalagi kalau misalkan kita lewat tuh ke kayak rumah makan suka banyak jurig suku tadi. Jadi rumah makan gitu tuh kelihatan kakinya aja itu teh. Dan kenapa katanya kan di bulan puasa tuh si setan tuh dibelenggu tuh. Tidak ada gangguan dan sebagainya, tapi kenapa banyak banget gitu kan? Ya kemaksiatan masih banyak gitu kan. Terus gangguan-gangguan setan kayak buat batal puasa banyak gitu. Itu kenapa sih tadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bahkan di antara kita ya, sebagian kaum muslimin mungkin ada yang meragukan. Itu kan hadis Nabi ya. Iya. Ketika kita membaca hadis Nabi itu Nabi SAW itu tidak berkata kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijamin kebenarannya kalau beliau yang bersabda ya. Kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin, nah ini. Diikat setan-setan. Dalam hadis yang lain dikatakan dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu jahanam, wasul silati sayatin, dirantai setan-setan. Di yang hadis yang pertama diikat, yang kedua dirantai. Ada lagi dalam hadis yang lain dikatakan watu golu pihi sayatin, dibelenggu setan-setan ya. Nah, tadi bagus pertanyaannya.
Katanya setan dibelenggu, Betul. katanya Dirantai, dirantai. katanya Tapi diikat. kenapa ya? Di bulan Ramadan masih ada yang tidak mau taat, masih ada yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah gitu. Atau tadi banyak juri suku dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai kita meragukan hadis Nabi, tapi dipahami secara benar ya pemahaman ini. Yang pertama, ya, itu betul, ya. Hadisnya setan itu dibelenggu, ya, betul. Tetapi yang namanya belenggu itu, menurut para ulama ya, yang namanya belenggu itu biasanya terbatas tangan dan kaki, ya. Sementara mulutnya masih bisa bicara, masih bisa memberi isyarat, ya, kepada keburukan. Jadi dia masih bisa memerintahkan kepada keburukan, berbisik untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bisa menggoda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang belenggu itu ya, yang dibelenggu itu adalah katanya setan yang kelas kakap. Yang punya pasukan, yang punya bawahan. Sementara setan-setan yang lemah, yang kecil-kecil itu tidak belenggu, bebas saja. Sehingga yang menggoda ini adalah setan-setan dari golongan yang masih yang kecil, yang tidak punya pasukan. Pasukan kecilnya mungkin ya. Iya. Nah, maka alangkah lemahnya iman seseorang ketika digoda sama setan yang lemah saja dia bisa tergoda, gitu ya. Lemah sekali berarti. Itu kedua ya. Yang kedua tuh ya. Yang ketiga, tadi yang dibelenggu itu hanya setan dari golongan jin. Nah, ini kan setan itu ada dua ya. Dua golongan ya. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia. Nah, setan yang dari golongan ini yang dibelenggu dari golongan jin, sementara setan dari golongan manusia tidak dibelenggu. Makanya banyak di warung-warung kelihatan kaki. itu udah setan itu. Iya. Itu setan dari golongan manusia, dari jenis manusia. Nah, setan dari jenis manusia ini bebas aja dia kemanapun, ya. Dia menggoda, dia mengajak kepada keburukan, menghalangi dari ketaatan, gitu ya. Menghalangi dari masjid, nggak usah ke masjid, udah saya temenin di sini nih nongkrong. Iya. Itu setan juga, setan dari jenis manusia. Jadi kalau bisikan teman itu termasuknya setan. Iya. Jadi yang namanya orang yang jauh dari ketaatan atau menjauhkan orang lain dari ketaatan itu namanya setan. Kan setan itu satona nun ya. Satona itu jauh atau menjauhkan dari ketaatan. Jadi minal jinnati wan nas. Demikian juga para nabi itu ya, kata Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahwa bagi para nabi itu ada musuh-musuh syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Jadi kita jangan lupa. Jadi setan itu ada dua jenis, yaitu dari golongan manusia dan jin. Yang dibelenggu ini adalah dari golongan jin. Manusia tidak. Yang setan dari jenis manusianya enggak. Jadi otomatis ada yang bisa mengganggu gitu. Nah, yang terakhir ini ya, jawaban terakhir bahwa setan itu dibelenggu ya. Ternyata sumber kemaksiatan itu, sumber kesesatan itu, sumber dosa itu bukan hanya setan, tapi juga ada hawa nafsu ya. Jadi setan itu bukan satu-satunya sumber yang bisa menyebarkan dosa. Kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik ya. Coba kita baca dalam Al-Quran itu ketika Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam ya. Wa id a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan sujud semua malaikat kepada Nabi Adam, maka sujud mereka semua, illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Dia enggan, dia menolak untuk sujud dan dia menjadi makhluk yang terkutuk ya, termasuk ya, dari kalangan yang kafir gitu ya. Nah, pada saat iblis menolak sujud kepada Adam, itu ada enggak setan yang mengganggu di situ? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, apakah ada yang mengganggu setan?
kata setan tuh, iblis jangan sujud. Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Ada dong. Nah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu muncul dari kesombongan dirinya, kedurhakaan dirinya, ya, bukan dari gangguan setan yang lain. Karena itu iblis kan dedengkotnya setan, ya. nggak ada yang mengganggu di situ, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang menghalangi untuk sujud. Tapi ada hawa nafsu. Makanya kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu'i, ya. Bahwa hawa nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Jadi itu 4 jawaban, ya. Kenapa di bulan Ramadan masih ada kemungkaran, kemaksiatan, padahal katanya setan dibelenggu. Nah, itu jawabannya 4 tadi. Gitu. Tuh, ada 4 berarti jawabannya. Tapi yang paling mengena di Rere itu adalah yang tadi, setan itu bukan jin tapi manusia. Iya. Nah, jadi hasutan bro, warteg dah itu tuh ya. Iya, itu setan. Itu tuh udah setan. Itu harus diwaspadai. Harus aduh, teman-teman saya banyak seperti itu nih. Ada orang yang bilang, wah kalau setan kelihatan, coba Sunan Munkar tinggali di Talapung. Itu setan itu yang nampak. Itu teh udah kelihatan. Teman antum yang mengajak antum di bulan puasa ke warteg itu adalah setan. Tendang saja. Boleh tendang itu yang itu mah boleh kita deh. Itu adalah jawaban 4 jawaban yang sangat bisa kita cerna sekali dan sangat meyakinkan saya. Soalnya dari dulu gitu bahwa kenapa padahal kan setan tuh dibelenggu, tapi kenapa selalu ada kemaksiatan, ada yang kayak gitu-gitu, ternyata ada 4 ya. Mudah-mudahan dengan jawaban tadi nggak bingung lagi ya. Jadi tercerahkan semuanya, oh paham. Jadi nggak ada lagi yang orang yang ragu, ini hadisnya sahih atau ini udah jelas sahih. Ya. Ragu terhadap sabda Nabi, nggak ada lagi. Jadi sekarang udah yakin, oh itu pemahamannya seperti itu, demikian. Iya, oke. Itu adalah pemahaman atau paparan dari Ustadz Hasbi ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya baik, itu tadi pertanyaan pertama ya udah dijawab, ada 4 jawabannya yang langsung dijawab oleh Ustadz Hasbi, dan saya masih tercengang dengan jawaban yang nomor kedua, yang setan itu manusia. Tapi emang betul ya. Tapi sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan yang sangat saya dari dulu tuh masih penasaran sampai sekarang. Kenapa gitu? Dan pertanyaannya seperti ini. Dan kenapa sih di bulan suci Ramadan gitu kan ya, masih ada orang yang kesurupan, terus ada orang yang sekarang kan banyak banget orang-orang yang membuat konten gitu kan, sebagai content creator itu di bulan suci Ramadan itu penelusuran hantu dan lain sebagainya gitu, terus kesurupan. Kenapa sih di bulan Ramadan kan tadi kan udah ada dibilang juga kan bahwa setan tuh ada yang dibelenggu, diikat dan lain sebagainya, itu kenapa masih bisa kesurupan gitu di bulan Ramadan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, rahimakumullah. Pertanyaan yang tidak kalah bagusnya dengan pertanyaan pertama ya, yaitu kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang kesurupan ya. Padahal katanya setan dibelenggu. Tadi kan kata kalimat-kalimatnya ada sufidat, diikat, sulsilat, dirantai, watughalu, dan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang kesurupan? Ini apa penyebabnya ya? Berarti kalau masih ada yang kesurupan, kalau bahasa Sunda itu nyurup ya, ada yang masuk, ada yang merasuk ke badan. Berarti ada masih setan yang berkeliaran, bebas gitu ya, bebas keluar masuk ke tubuh manusia. Ya, tidak kita pungkiri ya, Ramadan ini memang momentum yang sangat bagus ya, iklimnya iklim nuansa ibadah ya. Jadi ketika Allah sampaikan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu sangat nyata dalam kehidupan kita bahwa ketaatan itu lebih mudah ya dilakukan oleh siapapun. Coba saja di Ramadan itu masjid-masjid penuh ya, bahkan sampai keluar gelar karpet di luar misalkan ya untuk taraweh dan sebagainya. Salat 5 waktu juga lebih penuh daripada biasanya. Itu menunjukkan memang pintu surga itu, pintu kebaikan itu terbuka lebar ya. Kemudian maksiat-maksiat itu berkurang. Walaupun tadi masih ada yang di warung kelihatan kakinya saja, tapi itu ditutup gitu ya. Ada rasa malu dan berkurang di beberapa tempat berkurang kemaksiatan itu. Menandakan bahwa memang pintu-pintu neraka itu
tertutup ya. Tertutup, ya, Gitu. Jadi nuansa keimanan lebih tinggi. Tapi di sisi lain masih ada kemaksiatan dan kemungkaran, dan salah satunya juga masih ada peristiwa-peristiwa kesurupan, atau bahkan yang kesurupan yang diundang dengan tadi bikin konten-konten horor ya. Mengundang gitu Kok kan. masih ada yang bisa kesurupan? Itu bisa betul-betul kesurupan, bisa juga Bohongan. settingan dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi ini benar-benar kesurupan katanya. Iya. Dan memang saya sendiri sebagai peruqyah ya, di Ramadan itu saya tidak berhenti meruqyah. Tidak berhenti. Jadi Ramadan juga Ya, tetap aja. Cuman saya waktunya misalkan setelah kalau- buka. ya kalau dikhawatirkan saya hanya capek atau pasiennya juga muntah-muntah dalam keadaan saum, kan dikhawatirkan batal gitu ya. Iya. Saya alihkan ke malam kalau itu mendesak. Inginnya sih saya istirahat saja selama Ramadan tuh, enggak meruqyah. Inginnya gitu, jadi kita fokus Fokus saum, ibadah lah ya. fokus ibadah, baca Quran dan sebagainya. Tapi keinginan ya, orang-orang juga yang minta bantuan untuk diruqyah, ingin ada kesembuhan, itu tidak bisa kita abaikan ya, karena kita menolong sesama. Jadi saya batasi, kecuali kalau si pasiennya tuh lagi nggak saum, sedang tidak saum ya, misalkan perempuan lagi datang bulan ya, nggak saum, itu saya ruqyah di siang hari, kadang di siang hari, mau muntah-muntah juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa karena tidak saum ya kan. Iya. Iya. Nah, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang kesurupan? Jadi sebetulnya yang saya perhatikan ya dari orang-orang yang kesurupan itu, jadi bukan jin yang tiba-tiba masuk aja ke si tubuh pasien itu, bukan. Oh, Bukan yang serta-merta dia sedang diam di mana ada setan masuk, enggak, bukan. masukin enggak, bukan kayak gitu. Rata-rata bukan gitu. Umumnya bukan itu. Oke. Tapi si jinnya itu sudah ada sejak lama di badan seseorang. Bawaan mungkin. Iya, sudah ada sejak lama. Sebelum Ramadan datang tuh si jinnya sudah ada di badannya Oh, gitu. saya mau diam di badan si itu sebelum Ramadan gitu. Iya. Iya. Kan ada orang-orang tertentu yang dia punya ilmu, Heeh. punya ilmu hitam nih, Iya, ilmu iya. kebal ya. Pasti punya sesuatu dong. Punya hodam di badannya. Punya hodam, ada iya, hodamnya, ya. Atau ada orang yang sudah kena sihir jauh hari sebelum Ramadan. Oke. Nah, sudah kena sihir ya. Jadi sudah ada di badannya, dan si setan itu di badannya bisa menguasai dirinya, menguasai tubuhnya, berada di beberapa bagian tubuh si pasien itu, si orang yang dirasuki. Nah, ketika datang Ramadan itu, bisa jadi si jinnya itu merasa terusik, ya. Terusik dengan ibadahnya, iya, dengan ibadahnya. sholatnya, Iya, dengan iya. baca Quran, dengan dia ke masjid, Tarawih dan lain iya. sebagainya. Iya. Nah, itu dia bereaksi. Oh. Dinamakan kesurupan. Iya. Kayak dinamakan kesurupan kayak gitu. Oh, begitu. Jadi bukan semerta-merta bahwa orang yang lagi diam terus ke rumah angker kesurupan, nggak mungkin gitu ya. Iya. Jadi berarti kalau misalkan ada yang kesurupan di bulan Ramadan itu emang udah di dalam dirinya udah ada gitu kan. Ada. Entah itu kiriman, entah itu Iya. qadam atau apapun itu gitu. Ah, iya. Udah connect gitu ya, udah Iya, connect. iya. Ya, atau tadi mungkin bukan di badannya, tapi si badannya ini karena sudah sering kerasukan. Dia sudah connect ke tempat mana ada setan tadi yang lemah-lemah itu bisa masuk. Gitu. Oh, iya. Karena emang ada badan yang seperti itu juga ya tadi. Iya. Nah, iya. Badan yang udah emang keseringan kesurupan sebenarnya. Keseringan kesurupan jadi ke tempat manapun seetik kagak langsung kesurupan. Makanya yang terbaik itu kita dari sekarang membersihkan diri ya. Nah. Sebelum Ramadan itu kita bersihkan, kita banyak istighfar, kita banyak tobat. Kalau punya ilmu-ilmu yang tidak bagus, ilmu hitam lah gitu ya, Iya. kita buang supaya lepas dari badan kita semua. Iya. Nah, Dan yang belum belajar jangan mempelajari ilmu-ilmu gitu ya. Nah, Bisa dengan kan ada akadnya ya. Kita mau kuat dibacok, mau ada kewibawaan ya. kuat kairan. Nah, itu kan ada lapad-lapadnya, ada amalan-amalannya untuk memanggil Ada hodam pantrangan itu. lah ya. Iya. Nah, itu jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan hodam-hodam itu, nggak boleh. Termasuk kesyirikan. Iya. Nah, buat dari Ustadz sendiri nih, buat YD Villa, gimana sih Tad kalau misalkan kita nih kalau manggil Ustadz kan
sibuk. Untuk misalkan WD Villa di rumah nih ingin membersihkan diri gitu kan, terus sebelum bulan suci Ramadan terus pengen Tad, gimana sih saya pengen membersihkan diri di rumah, mandiri dan lain sebagainya. Ada gak Tad tips and triknya dari Ustadz gitu buat WD Villa di rumah gitu untuk ya membersihkan diri lah sebelum Ramadan gitu. Gimana nih? Ya sebelum Ramadan itu jelas tadi ya, banyak istighfar. Ya. Istighfar, tobat, apapun dosa kita mau kecil mau besar kita istighfar dan tobat. Tobat. Kemudian bersihkan hati kita dari berbagai macam keburukan, hasud, dengki, dendam, ya, ria, ujub, takabur, semuanya hilangkan. Kita memasuki Ramadan itu sangat layak dengan hati yang bersih, hati yang bertakwa gitu ya. Tidak layak kita masuk Ramadan dalam keadaan masih ada dendam, bermusuhan, ya, hatinya buruk kepada sesama, kemudian jarang bertobat dan beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ruqyah mandiri nggak apa-apa ya, ruqyah mandiri. Kalau ternyata ini nggak bisa, kayaknya ada sesuatunya, boleh minta diruqyah sebelum Ramadan. Tapi ini sudah mepet banget ya. Iya. Udah mau masuk Ramadan. Karena ini kayaknya tayangnya hari Senin, besoknya Ramadan, besoknya puasa. Iya. Tapi kalau misalkan mau manggil atau misalkan, aduh saya kayaknya ruqyah mandiri nggak bisa deh kayaknya. Iya. Soalnya ada sesuatu yang gede banget gitu, misalnya yang mengganggu banget dalam tubuh. Terus kalau misalnya mau manggil Ustadz, bisa lewat mana nih Tad? Ya, lewat WA. WA bisa. Ya, bisa. Nanti ada di bawah. Terus Iya, kalau boleh. Facebook tetap ya? Tetap Di ya. Gitu ya. Hasbi Al Ansyari Iya, betul? iya. Iya, Facebook sama Instagram juga ada ya? Iya. Iya, nanti pokoknya ada di deskripsi. Langsung aja kalian save nomor WhatsApp-nya, langsung aja. Tapi harus itu janjian dulu, jangan Tad hari Iya. ini. Iya. Harus janjian dulu minimalnya 2 bulan sebelum. 2 pekan, 1 pekan. Iya. Pokoknya WhatsApp dulu. Takutnya misalnya Ustadz lagi lagi ada jadwal juga atau apapun. Pokoknya WhatsApp dulu. Jangan ngadadak, atau nelpon ngadadak dulu bla 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 bla. Nyatanya kalau enggak via saya juga boleh. Tapi ada fee manajemen. Sebelum lupa nih ya. Iya. Gimana nih? Termasuk jin yang biasa berulah di ketika Ramadan itu, yaitu namanya jin turunan, jin yang diturunkan dari leluhur, ya, hodam-hodam itu. Iya. Jadi kalau di badannya sudah ada jin leluhurnya, jin saka namanya ya, jin yang turun temurun. Nah itu yang suka bikin kesurupan, bikin kerasukan. Jadi yang namanya kerasukan itu bukan selalu dari luar masuk ke dalam. Dari turunan pun bisa. Tapi yang di dalam ini bereaksi gitu. Jadi bukan harus dari luar masuk ke dalam, tapi yang di dalam ini bereaksi. Gitu. Iya. Nah, Mungkin salah satunya adalah jin leluhur itu. Oh, misalkan dari nenek moyang kita nih turun ke nenek kakek, misalkan ke ayah, terus ke kita bisa turun kan. Terus berarti udah lama berdiam di kita. Udah lama, terus kitanya rajin ibadah, kitanya sering baca Al-Qur'an. Jadi tadi tuh selain ada setan yang masuk, berarti ada dari turunan juga berarti tadi ya? Iya. Jadi yang jin yang bikin seseorang kesurupan ya di bulan Ramadan itu tidak mesti yang dari luar masuk ke tubuh ya. Nah tadi yang di luar itu ada kemungkinan dia lagi dibelenggu gitu. Aduh, udah mah dibelenggu jadi hayang asuh Pak. Ini. Tapi ada namanya jin leluhur, jin saka. Oke. Jadi jin yang modusnya dia menjagain, melindungi ya. Biasanya itu diturunkan dari leluhur kita. Atau tanpa diturunkan pun dia turun dengan sendirinya. Itu kan sudah berdiam di badannya biasanya dari kecil biasanya ya. Nah, ketika Ramadan itu kadang dia berulah, membuat orang itu malas berpuasa, malas ke masjid, malas beribadah, atau bikin kesurupan sehingga saumnya jadi batal kan gitu, macam-macam lah modusnya supaya ibadahnya tuh tidak sempurna kayak gitu. Oh iya, karena mungkin bisa bereaksi kalau misalkan ada jin saka itu yang ada di dalam tubuh terus bereaksi karena si orang itu sering ibadah, sering baca Quran dan sebagainya, jadi bereaksi, jadi kitanya kesurupan gitu bisa ya. Dia nggak nyaman di badan kita, kok ini dibawa sholat, dibawa ke masjid panas dia, nggak nyaman di badan dia, jadi bikin kesurupan. Oh, ternyata ada juga ya jin yang kayak gitu ya. Oh iya, jadi kalau di bulan puasa misalnya doain ujuk-ujuk kesurupan itu tidak akan 80% bukan setan yang lewat gitu ya tadi. Iya. Itu mungkin dalam dirinya udah ada misalnya kayak yang tadi umumnya seperti itu. Baik kalau gitu, dan sekali lagi buat buat WD Villa kalau misalkan mau ngeruqyah mandiri itu susah.
terus pengen ngobrol atau pengen istilahnya berobat ya tadi namanya Ya. atau berobat lah ya istilahnya. Iya, boleh. Boleh lah ya. Berobat, meruqyah kan tuh ya. Ya. Kalau misalnya meruqyah sama Ustadz, boleh langsung aja kamu searching di Facebooknya Ustadz di Ustadznya langsung Hasbi Al Ansyari ya. Langsung aja Hasbi Al Ansyari atau ada di description, atau juga kamu follow Instagramnya juga boleh di Hasbi Al Ansyari, atau misalnya WhatsAppnya juga ada di description. Pokoknya apapun itu ada di description di bawah ya. Kalau gitu sebelum kita closing nih tadi ya, ini kan besok kita mau puasa nih tadi ya. Kita mau ngucapin dulu buat WD Villa semuanya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah, betul ya tadi ya? 1942 Hijriah. Dan juga jangan sampai bolong-bolong puasanya, dan ingatlah beribadah lah ya tadi. Kalau misalkan ada apapun, pokoknya hadapi dengan ibadah. Atau misalkan ada bereaksi tubuh, calling aja Ustadz, takutnya ada apa-apa ntar puasanya batal terus sebulannya tadi ya. Kalau ada yang kayak gitu, kalau diganggu-ganggu terus katanya bawaannya pengen mau warteg, bawaannya pengen KFC, kan nggak boleh ya. Jadi sekali lagi buat WD Villa kita mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah ya sekali lagi. Tapi sebelum kita closing, buat WD Villa jangan lupa follow dulu Instagram kita @wadmuslim_official ya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa juga aktifin notifikasi atau loncengnya agar ada notifikasi ketika WD Podcast upload video-video terbaru. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Ustadz Hasbi Hasanun. Ya, sama-sama. Bukunya masih ada. Masih ada. Oh, tuh kalau misalkan mau beli buku langsung aja ke Ustadz bisa ya. Kalau ke WD juga bisa ya. Pokoknya kalau mau ke WD ke Ustadz boleh lah ya. Bukunya itu tentang apa sih, tadi lupa sih. Iya. Judulnya tuh tentang meruqyah ya. Iya, anak-anak ya. Oh iya, apa sih, dari lahir kita lah pokoknya buat menyelamatkan buah hati dari kejahatan setan. setan itu, menyelamatkan buah hati dari kejahatan setan. Saya lupa, malah ingat covernya yang kaki anak kecil itu. Kalau gitu terima kasih untuk semuanya. Saya Reza pamit, dan juga Ustadz Hasbi Al Ansyari juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.